Peduli mau penjarain, gak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang, setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Kalau anak udah R11, R11 itu residivis, udah 11 kali keluar masuk penjara. Mana bahas, Beb? Bahas gak? Kiai, bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Nggak lama-lama kok, pendek cuma. Pendek nggak pendek, 5 menit balik. Bahas. Bahas. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima, betul? Betul. Betul. Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina, betul? Betul. Nggak ada lagi saling caci maki, betul? Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan, betul? Mau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara, betul? Betul. Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat, akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, Prabowo kek, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara-saudara. Saya di pihak rakyat, saudara-saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung, betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung, betul? Betul. Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saya tanya semua anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya, siap lawan kezaliman? Kurang keras, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor. Saya udah gak peduli, Beb. Bahar bin Smith udah gak peduli. Saya udah muak lihat ini negeri ini. Asing dipelihara, dibikin manja, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran makin banyak, sembako naik, pejabat enak-enakan. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa?
Senjata mereka dari siapa? Maka saya sampaikan kalian, hei para pejabat, hei para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat, melakukan sewenang-wenang kepada rakyat. Hei, bahwasanya Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PAN, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik Nasdem, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Bukan milik Panglima TNI, betul? Bukan milik Presiden, betul? Tetapi Indonesia adalah milik kita semua bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Gak peduli mau penjarain, gak ada urusan saya. Sudah muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang, setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya nggak peduli. Mau masuk penjara lagi, mau di apapun, halah, saya udah makan panisnya, pahitnya, perjuangan sudah makan, saudara-saudara. Saya udah makan itu semua, sampai saya tidak bisa lagi membedakan mana bahagia, mana derita. Karena terlalu banyak penderitaan yang saya telan. Saya tidak bisa lagi membedakan mana senyuman, mana air mata. Karena terlalu banyak penderitaan, kesusahan yang saya telan. Jadi sudah, saya oposisi sampai mati, siapapun presidennya, saya berada di pihak rakyat, saudara-saudara. Saya tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Nyawa saya demi rakyat, demi bangsa, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Penjara risiko paling kecil, dibunuh. Andaikan mayat saya sampai ke rumah, jangan kalian pikir kakak saya, adik-adik saya, umi saya, anak-anak saya bakal nangis. Tidak, saya udah didik mereka dari dulu. Kalau andaikan saya Bahar bin Smith pulang tinggal mayat, kalian harus tersenyum. Andaikan saya pulang tinggal mayat, saya punya istri bakal bilang, Kak, alhamdulillah, sambil tersenyum, kakak udah sampai pada tujuan kakak. Berjuang untuk agama, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk bangsa Indonesia, berjuang untuk hak-hak mereka. Kakak sekarang udah sampai pada tujuannya kakak. Apa? Perjumpaan dengan datuknya kakak, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya sampaikan, kalian para pejabat siapapun, mau Kapolri, mau Jenderal, mau Panglima TNI, mau Menteri, mau Presiden, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian, betul? Betul? Jangan semena-mena sama rakyat, jangan sombong sama pangkat. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada presiden-presiden, nggak ada kuasa, nggak ada yang punya kuasa di akhirat. Siapapun dipites kayak kutu sama Allah SWT. Nggak ada apa, kau jenderal lah, apa, kau presiden, nggak ada pangkat jabatan di akhirat, betul? Betul. Oleh karena saya wasiatkan, hendaknya kalian berbuat adil kepada rakyat, makmurkan rakyat, sejahterakan rakyat. Andaikan kalian memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tidak mungkin kami akan menyampaikan ini, saudara-saudara. Betul? Apa untungnya buat saya? Malah saya di penjara.
Tapi ini semua kami sampaikan karena kecintaan kami kepada rakyat, bangsa, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini enggak. Kebanyakan saya lihat anggota Polri, anggota TNI, kalau yang ngelakuin kesalahan itu atasan-atasannya, yang disalahin bawahan-bawahannya yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka bawahan nggak tahu apa-apa jadi korban. Kayak Sambo itu, bangsat satu itu. Itu waktu Sambo baru masuk di lapas Pondok Rajek. Lapas Pondok Rajek kan wilayah saya itu. Begitu Sambo masuk, anak-anak ngomong, saya buka aja di sini. Beb, Sambo masuk sini, mau kita eksekusi, Beb. Mau kita matiin. Apa saya bilang? Jangan. Saya larang. Kalau saya bilang, ya udah eksekusi, habisin. Habis Sambo. Paling masuk koran, Sambo meninggal dunia. Jadi udahlah. Jangan bangga sama pangkat dan jabatan, betul? Ingat, di atas kalian ada ulama. Di atas kalian ada ulama. Loh, Habib asal ngomong, gak ada buktinya, gak ada dalilnya. Saya punya dalil. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau berkata, Al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, presiden, itu mereka bisa ngatur rakyat. Mereka bisa ngatur rakyat, bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa memberi peraturan kepada mereka? Raja, penguasa, presiden, pemerintah. Siapa yang bisa menghakimi mereka? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, mereka yang bisa mengatur dan bisa memberikan hukuman kepada para pemerintah, penguasa, raja, dan pejabat. Oleh karenanya ingat, di atas kalian ada ulama. Jangan bangga dengan pangkat dan jabatan, karena pangkat dan jabatan kalian hanya sesaat. Ada yang maha berpangkat dan maha menjabat, maha berkuasa selama-lamanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, jangan pernah patah semangat kalian. Dengan ada atau tiadanya Habib Hasan, semuanya harus tetap seperti dulu, selalu semangat di dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya semua yang hadir di sini. Ini sebenarnya yang saya kritik dan teman-teman adalah oknum ya, oknum habaib yang mencoreng nama Ba'lawi. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gua segan. Lo araguan, gua lawan. Lo araguan, gua lawan. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bait nih? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bait nih? Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Kan ini orang rusak ini. Kan ini orang rusak ini. Rusak marga Ba'lawi. Itu Habib Alwi Jamulullah yang beliau wafat diteruskan oleh anaknya Al Habib Idrus Jamulullah. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling menyebut nama, gak pernah tuh ada kebun binatang keluar, gak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini sekarang kiai dikatai. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Itu Habib Alwi Jamulullah. Kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, paling keren ngatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah, ada lagi penceramah Kiai Fahrozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al Habib Fahmi Al Idrus. Ya, itu kayak galak-galak. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Inilah para dai, maaf ya, para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang, Pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah?
Gak boleh ngatain orang. Kalau ceramah jangan menyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Ke Brahmanawi ajarannya tuh. Sekarang bukan nyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan, darah-darah keberanian. Nah ini yang sekarang lagi viral nih, rame ini. Jadi saya nggak bahas karena saya nggak punya data. Jadi kita ngomong sisi moral saja. Bapak kalau baca dalam surah akhir dari surah Al-Kahfi, siapa yang apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujungnya ginilah kalau diterjemahkan bebas, siapa yang kepengen surga, gitu aja. Falyamal amalan sholiha, beramal soleh, bukan ngebanggain nasab, bukan. Nih gua nih keturunan dzurriyyah. Enggak, bukan itu ukurannya. Nggak ada jaminan. Nih gua yang dzurriyyah aja nggak boleh begitu, apalagi yang bukan dzurriyyah. Paham nggak? Ini gua orang kampung. Siapa yang bilang orang kota? Mungkin lu mau ke kampung. Nggak bisa, nggak. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim, seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdol min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Bahwa barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal, bukan kemudian kita membanggakan nasab kita, bukan. Mau anak aparat, mau anak pejabat, mau anak rakyat, mau anak konglomerat, silakan. Mau dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Nabi, silakan. Jadi bukan itu Pak esensinya. Lita'arofu, untuk saling mengenal, sharing. Barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadilah baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab, garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Ini yang ngomong kitab. Anak pakai kitab. Ini ada kitab bagus nih Pak. Ini kemarin disalah tafsirkan sama sebagian orang, atau ngomongnya cuma sepotong-sepotong. Ini disusun Al-Fathul Mubin Bisyaril Arba'in oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang nyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah beliau begini ngomong ini yang kemarin dipotong sama salah seorang da'i. Ngungkapnya nggak sempurna tentang nasab. Beliau mensyaratkan satu hadits yang bunyinya, man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa nguber, nggak bisa. Contoh nih, kita nih anak kiai, paham nggak? Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pokoknya arkan Islam telap semua. Tahu telap? Kagak pernah dilakukan. Di padang mahsyar nggak ada Pak. Saya kan dulu anak kiai ngomong sama malaikat begitu dah, kagak laku. Hatta dia dzurriyyah Nabi nggak akui. Kalau orang amalnya kurang, nasabnya nggak bisa ngebantu. Berarti kalau kita ngabdi sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Man afdal, syarif atau alim yu'mal bi ilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Ada orang mengklaim salah, inna ahla baiti haula yarawna annahum aula nasbi, sesungguhnya keluargaku, ahlu bait ya, sesungguhnya keluargaku mereka itulah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu orang yang paling utama. Enggak, Nabi bilang enggak. Walaysa kadalik, padahal bukan seperti itu. Inna awliya minkum al-muttaquna man kanu wa haitsu kanu, sesungguhnya kekasihku adalah orang-orang yang takwa gitu, siapapun mereka, dari manapun mereka. Jadi lagi-lagi kita jangan kemudian kita membanggakan nasab. Nih gua orang Betawi, orang Batak, orang Jawa sama. Sekali lagi saya bukan mau bikin rame yang lagi viral, paling tidak. Ayo, kalau kita kepengen masuk surga, jangan mengenalkan kita keturunan siapa. Kekasihku adalah orang-orang yang takwa. Barometer seseorang dilihat bukan dari mana dia berasal. Inna akramakum indallahi atqakum. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Nah, saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat ya, Al-Alawin, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Bahar bin Smith, para sunan adalah turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Saya bangga tuh sama guru saya, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atos Az-Zabidi. Walaupun dia Ba'lawi, dia proporsional. Yang namanya katakan walaupun pahit, dikatakan sama dia. Qulil haqqa walau kana, katakan yang benar walaupun pahit, disampaikan. Nasihatin tuh habaib, ya kan? Tapi resikonya dibenci sama para habaib yang lain. Bagi dia nggak peduli, ya. Saya salut, artinya tetap profesional. Itu kalau Al-Hawi yang ada di Cilitan mengadakan maulid, saya sering hadir. Itu yang ceramah orang-orang galak semua itu. Itu Habib Alwi Jamulullah yang beliau wafat dituskan oleh anaknya Al-Habib Idrus Jamulullah. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling menyebut nama, gak pernah tuh ada kebun binatang keluar, nggak ada. Ini sekarang kiai dikatai paling keren, Bang. Ini contoh ya, saya kadang-kadang suka ketawa. Itu Habib Alwi Jamulullah, kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, contoh lah, kayak almarhum Kiai Abdul Syafi'i. Itu Habib Alwi Jamulullah itu, kalau beliau ceramah itu Kiai Asy-Syafi'i ya, Kiai Abdul Syafi'i itu bangun, kamu dengerin. Tadi ya, anu dong ngomong, ayam sayur mak maneh gitu. Paling keren ngatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah, ada lagi penceramah Kiai Fahrozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al-Habib Fahmi Al-Idrus. Ya, itu kayak galak-galak. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'lawi. Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gue segan. Lo araguan, gue lawan. Begitu. Tapi sekali lagi saya nggak bicara nasab, bicara soal moral. Saya bangga tuh sama guru saya, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atos Az-Zabidi. Walaupun dia Ba'lawi, dia proporsional. Yang namanya
katakan walaupun pahit, dikatakan sama dia. Qulil haqqa walau kana, katakan yang benar walaupun pahit, disampaikan. Nasihatin tuh habaib, ya kan? Tapi resikonya dibenci sama para habaib yang lain. Bagi dia nggak peduli. Kan ini orang rusak ini, rusak marga balawi. Ya, saya salut. Artinya tetap profesional. Seorang guru yang bisa membimbing. Kalau ada golongan dia, dinasihatin. Gitu. Jangan kita gila, nggak terukur ya. Nah itulah ya. Jadi sekali lagi yang saya protes ini oknumnya. Guru saya banyak habaib. Lagi Abu Menawi, mungkin 60% gurunya habaib. Tapi itulah, mudah-mudahan mereka yang ngatain kayak itu bumi kayak begitu yang nggak pantas ya segera tobat dan memperbaiki akhlak. Inilah para dai, maaf ya para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang Pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah? Gak boleh ngatain orang. Dulu saya waktu masih semester 2 S1 pernah saya ceramah didengerin sama guru saya, ya Abu Rahmanawi. Saya nyebut nama. Begitu saya turun ditegur, Yusuf, kalau ceramah jangan nyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Ke Abu Rahmanawi ajarannya tuh. Sekarang bukan nyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini supaya Bapak juga sadar juga. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakil la yasurun. Apabila orang-orang munafik Yahudi itu dikomentari sama Allah, la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka malah ngomongnya begini, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang memperbaiki bumi, gak membuat kerusakan. Tapi Allah tahu kelakuan orang Yahudi yang munafik. Tapi Allah nyatakan, ala innahum humul mufsiduna walakil la yashkurun. Itu taukidnya 5 Pak. Alat penguatnya 5. Cuman Allah ingin meyakinkan kepada kita, meyakinkan kepada hambanya bahwa orang Yahudi munafik itu sangat-sangat perusak. Apa kata Allah? Ala harfu tanbih taukid itu. Ketahuilah, itu ala itu huruf taukid. Harfu taukid. Ala innahum, inna tuh 2 tuh. Ala innahum humul mufsidun, ada hum tuh domir fasil 3 tuh. Humnya ada 2 kan? Humul mufsidun, al mufsidun pakai al. Biasanya Pak kalau orang ngaji nahwu muftada sama khobar biasanya nggak pakai al. Hum mufsiduna, ini pakai al. Hum al mufsidun, mereka itu adalah perusak, pakai al tuh. Jarang-jarang khobar pakai al. Berarti di sini adalah taukid 4 tuh taukidnya. Terakhir walakil la yasurun, 5 tuh taukidnya tuh. Coba. Makanya kita kalau menggali Al-Quran pakai bahasa perangkatnya itu luar biasa Pak. Iya. Bagi yang ngaji nahwu, ngaji balaghah itu berasa kalau kita lagi. Makanya saya nggak puas baca Al-Quran pakai terjemah. Nggak ada nilainya. Kenapa? Nggak masuk. Tapi kalau ada bahasa Al-Quran itu masing-masing uslub, masing-masing tutur katanya punya makna gitu. Itu dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 12. Ya, Masya Allah. Jadi sampai Allah meyakinkan kepada kita 5 tuh alat taukid itu. Ala inna hum al kemudian la yasurun. 5 tuh alat taukid itu. Nggih Pak. Ada bengong bayi. Iya. Baik. Karena waktu ya setengah jam ke depan lah kita akan kupas. Lalu apa tema yang akan kita angkat pada hari ini? Saya ngangkat yang lagi viral aja Pak, yang lagi rame. Tapi kita akan bahas dari sisi moral, bukan dari data yang Bapak lihat di YouTube dan sebagainya. Nah, saya nggak punya kompetensi untuk masuk ke situ. Walaupun temen kalau bahasa Betawi ngojok-ngojokin saya, ayo dong Dr. Yusuf. Enggak, saya nggak mau. Ya, tapi
sisi moral saja. Maka waktu panitia datang ke rumah saya diskusikan, judulnya etika bernasab. Nasab itu etika kita berketurunan, ya. Mas paham nggak berketurunan? Ya, serahkan lagi rame nih. Baik, kita berangkat dari surah Al-Hujurat ayat 13. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala membahasakan manusia beragam lafaz. Ada al-ins, ada an-nas, ada al-insan, ada bashar. Itu punya tujuan masing-masing. Kalau Allah menyebut manusia dengan kalimat bashar, kata orang kampus tuh tinjauan biologis namanya. Kul innama ana basyarum mitlukum. Itu tinjauan biologis. Artinya apa yang ada sama Nabi ada sama kita. Bedanya apa? Yuha ilayya. Kalau aku, kata Nabi, dikasih wahyu. Kalau kita enggak. Tapi apa yang kita miliki, Nabi miliki. Nah, ini basyariah namanya. Makanya banyak kitab-kitab yang membahas sisi basyariah Nabi. Ada seperti yang disusun oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Yajibu Antusohah. Di situ beliau menyebut tentang sisi basyariah Nabi, sisi biologis Nabi. Dari mulai darahnya, keringatnya, kencingnya, kotorannya, dan sebagainya. Nabi berkeringat karena beliau manusia seperti kita. Inama ana basyar milukum, aku nih manusia seperti kalian. Nabi berkeringat, cuma keringatnya beda sama kita. Kalau kita bawa apaan? Coba-coba ada siang-siang nggak pakai BB Harum Sari, bau naga gitu aja udah. Kalau keringat kita bawa apa? Kalau Nabi mah enggak, keringatnya wangi. Jadi kalau Allah membahasakan dengan bahasa manusia dengan bashar, itu dari aspek biologis. Kadang-kadang dibahasakan dengan al-insan, kadang-kadang al-ins, kadang-kadang, nah sekarang nih yang sekarang kita bahas, ya Yuhannas, wahai manusia. Ini dari aspek sosiologis, aspek kemasyarakatan namanya. Jadi Allah bicara kepada masyarakat secara umum. Ya Yuhannas, hei sekalian masyarakat. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh kami ciptakan kalian dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa kita ini Allah yang ciptakan. Jadi Allah ciptakan kita dua jenis. Terus waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand dan seterusnya. Itu sunatullah. Gak bisa kita persatukan, susah. Ya kan, makin kecil kan kesejahteraan makin apa? Makin terjamin. Maka Indonesia juga walaupun bukan negara federal, tapi nyaris seperti negara federal. Kenapa? Ada yang namanya otonomi daerah. Gitu. Biar kesejahteraan lebih merata. Kalau kan zaman Orde Baru sentralistik. Keuangan diatur sama pusat. Orang enggak, ayo ngebangun sendiri. Tapi jangan berharap negara kita jadi negara federal ya.
repot urusannya. Dah, itu sunatullah. Susah kita persatukan. Jadi adanya Malaysia, adanya Thailand, adanya dan sebagainya itu emang Allah nyatakan su'uban, berbangsa-bangsa, bahkan diperkecil wa qabaila, dan bersuku-suku. Coba di sini orang Jawa ada nggak? Batak ada nggak? Sunda ada? Betawi? Bejibun. Paling banyak banget. Bahkan menurut laporan terakhir, suku di Indonesia itu ada 700 suku. Bayangkan Pak, Indonesia itu. Ini kalau kita kurang bisa menyikapi, Afghanistan sukunya nggak banyak, katanya cuma 4, tapi berantem dulu coba. Afghanistan kan akhirnya taubatan nasuha, dia belajar sama Indonesia. Ini Indonesia ini jadi percontohan. Sukunya banyak, agamanya banyak, tapi kok bisa damai? Gitu kan? Berita terakhir kalau nggak salah itu, bahkan presiden yang menyatakan suku kita tuh nggak kurang dari 700 suku, berarti 700 bahasa. Banyak banget. Ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Manado, ada Betawi. Tapi bukan itu esensinya. Apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Ta'aruf itu kalau kita tarik tuh akar bahasanya dari al-uruf, untuk mengenal tradisi masing-masing, untuk mengenal kearifan lokal masing-masing. Umpama nih ya, kita ini orang Betawi, nggak bisa maksakan diri bergaul dengan orang Jawa pakai cara Betawi, nggak bisa. Sharing yang ada. Biasanya terjadi ketika acara resepsi pernikahan, orang Betawi dapat jodoh orang Jawa, ya kan? Kita besanan pakai hadroh, disambut pakai apa? Ada pakai gamelan. Kayak adik saya yang bontot nikah sama orang Padang, udah gue jadi Datuk Maringgi, begitu. Tidak. Jadi saya hormati. Karena bapak saya udah almarhum, akhirnya saya anak paling tua laki-laki mewakili bapak saya. Nah karena dia orang Padang, ya udah saya ngikutin pakaian dia. Udah saya dipakein peci panjang amat, udah kayak Datuk Maringgi. Biarin dah, paham nggak? Kita pakai hadro Pak, waktu besanan. Di sana disambut pakai tari piring, kan cakep itu namanya. Nah coba orang Betawi suruh tari piring, kalau nggak pada pecah, gitu. Ini namanya sharing namanya. Jangan begitu kita dapat mantu yang bukan suku kita, kita paksain. Udah kita gabung, itu kan mantap. Lita'arofu, untuk saling mengenal tradisi masing-masing, untuk saling mengenal kearifan lokal masing-masing. Bukan untuk membanggakan diri, bukan. Bukan lita'awamu, tapi lita'arofu. Orang Betawi nggak lebih hebat dari orang Sunda. Orang Sunda nggak lebih hebat dari orang Jawa. Orang Jawa nggak lebih hebat dari orang Dayak. Orang Dayak nggak lebih hebat dari orang Batak, dan seterusnya. Semua kita sama. Bapak kita Adam alaihissalam. Ini sekarang nih kita pahami ini. Bukan untuk membanggakan, nih gua orang Jawa, nih gua orang Betawi, nih gua orang Batak. Nggak bisa, apalagi kita bergaul nih begini nih. Ya, sharing yang ada. Bukan kemudian kita membanggakan nasab kita, bukan. Karena ujung dari ayat itu bahwa barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Mau jadi anak Betawi, Sunda, Jawa, Padang, Batak, silakan. Tapi waktu Sanawiyah kelas 2 kalau nggak salah itu tahun 84, itu guru saya kasih makalah begini: kun ibna man syi'ta waqtasib adaban yakfika mahmudu anin nasabi. Jadilah anda anak siapa saja, mau anak Betawi, mau anak Padang, mau anak Sunda, mau anak Batak, mau anak Dayak, silakan.
Mau anak aparat, mau anak pejabat, mau anak rakyat, mau anak konglomerat, silakan. Mau zuriyah Nabi, bukan zuriyah Nabi, silakan. Karena siapa sih yang kepengen jadi orang Betawi? Ayo. Emang kita lahir Betawi mau apa? Coba ya orang Jawa, coba nunjuk dah. Gak usah malu. Ntar saya kasih HP ntar. HP jadul. Orang Jawa banyak dah ya. Siapa yang pengen jadi orang Jawa? Emang kita lahir di Jawa? Bener nggak? Itu. Jadi bukan itu Pak esensinya. Lita'arofu, untuk saling mengenal, sharing. Karena barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaban. Jadilah Anda anak keturunan mana saja. Waqtasib adaban. Yang penting berakhlak. Kalau kita berakhlak, yakfika mahmudu anin nasabi. Nanti keturunan mana saja akan muji kita. Nah ini yang sekarang lagi viral nih, rame ini. Jadi saya nggak bahas karena saya nggak punya data. Jadi kita ngomong sisi moral saja. Bapak kalau baca dalam surah akhir dari surah Al-Kahfi, siapa yang apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujungnya ginilah kalau diterjemahkan bebas, siapa yang kepengen surga, gitu aja. Fal ya'mal amalan sholiha, beramal soleh, bukan ngebanggain nasab, bukan. Nih gua nih keturunan zuriyah. Enggak, bukan itu ukurannya. Enggak ada jaminan. Nih gua yang zuriyah aja nggak boleh begitu, apalagi yang bukan zuriyah. Paham nggak? Ini gua orang kampung. Ini siapa yang bilang orang kota? Mungkin lu mau ke kampung. Nggak bisa, nggak. Saya ulangi lagi itu ayat. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua, kalau kita pengen surga, beramal soleh. Yang kedua, jangan sekutukan Allah. Yang terakhir nih ya, ini ada kitab bagus nih Pak. Ini kemarin disalah tafsirkan sama sebagian orang, atau ngomongnya cuman sepotong-sepotong ya. Ini disusun Al-Fathul Mubin Bisyaril Arba'in oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang nyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar juga ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu pengarang kitab Bulughul Maram, Al-Asqalani ahli hadits, kalau Al-Haytami ahli fiqih. Nah beliau begini ngomong ini yang kemarin dipotong sama salah seorang dai ya, ngungkapnya nggak sempurna tentang nasab. Jadi 5 menit aja dah. Beliau mensyaratkan satu hadits yang bunyinya man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa nguber, nggak bisa. Contoh nih kita nih anak kiai, paham nggak? Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pokoknya arkan Islam telap semua. Tahu telap? Kagak pernah dilakukan. Di padang mahsyar nggak ada Pak. Saya kan dulu anak kiai ngomong sama malaikat begitu dah, kagak laku. Hatta dia zuriyah Nabi nggak akui. Kalau orang amalnya kurang, nasabnya nggak bisa ngebantu. Makanya sampai ada sebuah hadits, ini terakhir ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang mengklaim salah. Inna ahla baiti haula yarawna annahum aula nasbi. Sesungguhnya keluargaku, ahlu bait ya. Sesungguhnya keluargaku, mereka itulah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu orang yang paling utama. Enggak, Nabi bilang enggak. Walaysa kadalik, padahal bukan seperti itu. Inna awliya minkum al-muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya kekasihku
adalah orang-orang yang takwa gitu, siapapun mereka, dari manapun mereka. Jadi lagi-lagi kita jangan kemudian kita membanggakan nasab. Nih gua orang Betawi, orang Batak, orang Jawa sama-sama tainya bau. Emang orang Betawi tainya wangi gitu? Oh, tai gua mau wangi? Enggak. Orang Betawi aja bau, apalagi orang Jawa. Ini bercanda. Sama-sama tainya apa? Bau gitu. Ya, kecuali makanan mulu kali, ya kan, minyak wangi diminumin mulu gitu. Jadi inilah Pak. Ya, sekali lagi saya bukan mau bikin rame yang lagi viral. Paling tidak, ayo kalau kita kepengen masuk surga, jangan mengenalkan kita keturunan siapa. Kekasihku adalah orang-orang yang takwa.